Di tahun 1983, ada sepasang anak kembar cewek berumur 20 tahun yang dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa yang bukan RSJ biasa, tapi sebuah RSJ khusus untuk para penjahat gila. Sewaktu mereka ditanya oleh salah satu perawat mengenai kejahatan apa yang telah mereka perbuat, si kembar ini cuma saling melihat satu sama lain, lalu tertunduk diam. Penasaran, lalu perawat itu pun membaca berkas-berkas tentang si kembar ini. Di berkas itu ditulis bahwa ternyata si kembar ini telah membakar suatu gedung dan bersama-sama merusak beberapa gedung lain sebelum akhirnya mereka berdua ditangkap. Di berkas-berkas itu juga terdapat beberapa lembar fotokopi dari catatan harian atau diari si kembar itu. Di situ mereka menulis bahwa mereka saling mencintai satu sama lain seperti layaknya kakak adik, tapi juga dengan sama saling membenci satu sama lain seperti layaknya musuh abadi. Dan mereka juga menulis bahwa satu-satunya cara mereka akan hidup normal dan bahagia itu kalau salah satu dari mereka harus menghilang selamanya. Hai, nama gue Gary dan di episode horor ini gue akan bahas suatu kasus yang agak bikin merinding, yaitu sebuah cerita tentang obsesi gak sehatnya si kembar cewek ini, dimana sewaktu kecil mereka terlihat kompak banget sampai-sampai punya bahasa rahasia mereka sendiri, tapi sewaktu besar tiba-tiba mereka ingin melukai satu sama lain. Apa sih yang bisa membuat obsesi mengerikan ini dan kenapa mereka berdua disebut The Silent Twins? Langsung aja kita bahas. So on tight and let's get into the mystery. Si kembar yang terkutuk. Sewaktu remaja, si kembar ini sering berantem. Sampai beberapa kali saking parahnya hampir menghilangkan nyawa mereka masing-masing. Tapi hubungan mereka sebenarnya nggak selalu seburuk itu. Mungkin untuk paham permasalahannya, kita harus mengerti mereka terlebih dahulu. Mereka adalah June dan Jennifer Gibbons, sepasang anak kembar dari sepasang suami istri, yaitu Aubrey dan Gloria Gibbons. Meskipun sebagai imigran dari Barbados yang berpindah ke negara Wales, keluarga Gibbons bisa dibilang adalah keluarga menengah ke atas, di mana Aubrey bekerja sebagai seorang pilot, sedangkan Gloria tinggal di rumah untuk membesarkan si kembar dan 3 anak lainnya. Dari kecil, Gloria sadar kalau June dan Jennifer selalu ingin melakukan segala sesuatu bersama-sama. Bahkan mereka nangis saat Gloria gak memberikan ASI secara bersamaan. Begitu juga saat mereka beranjak lebih dewasa dan mulai masuk ke sekolah dasar, yang waktu ini bisa dibilang adalah awal permulaan dari panggilan The Silent Twins. Di sekolah, karena warna kulitnya yang gelap, June dan Jennifer sering banget dibully oleh anak-anak lain. Sampai kepala sekolahnya aja ngizinin mereka untuk pulang lebih awal daripada yang lain, supaya mereka bisa punya head start dari anak-anak yang ngebully mereka. Tapi bukan cuma itu aja. Ternyata June dan Jennifer juga memiliki kelainan dalam berbicara yang bikin mereka sulit dimengerti sama anak-anak yang lain. Itulah yang bikin mereka lalu semakin diperlakuin aneh, bahkan orang-orang yang gak ngebully mereka pun jadi ngejauhin mereka. Di sini mereka sebenarnya marah dan merasa tertolak oleh masyarakat, tapi mereka cuma baru paham satu cara aja untuk membalas semua orang, yaitu diam membisu. Setelah itu si kembar berjanji untuk gak ngomong sama sekali ke semua orang, bahkan guru dan juga orang tuanya. Tapi bagi orang luar, si kembar ini masih tampak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Bukan dengan kata-kata, tapi terlihat cukup dengan kontak batin aja. Gak cuma itu, tapi mereka mulai ditakuti oleh guru-guru mereka. Kenapa? Karena guru-guru itu melihat kalau gerakan mereka berdua semakin aneh, di mana June dan Jennifer terlihat bisa meniru atau mirroring satu sama lain dengan sangat akurat bagaikan bayangan, di mana mereka mulai berjalan, makan, minum, dan melepas jaket, itu semua dengan gerakan yang sama. Tapi gerakannya tuh dibilang bukan seperti gerakan normal, melainkan seperti gerakan yang aneh dan sangat lambat. Ada yang bilang kayak zombie. Dan mereka mirroringnya tuh ngeri banget. Sampai ada satu kejadian di mana mereka lagi kelas naik kuda, gerakan mereka tuh tetap sama. Dan waktu si Jennifer jatuh, si June pun terus tiba-tiba bisa langsung jatuh dari kudanya juga. Inilah yang bikin semua orang di sekolah dasarnya pada saat itu menganggap kalau si kembar ini tampaknya terkutuk. Karena mereka terlihat seperti sebuah makhluk kembar yang tidak mau berbicara dengan manusia. Dan karena itu mereka dipanggil The Silent Twins, atau si kembar yang pendiam.
Tapi melihat tingkah abnormalnya si kembar ini, salah satu dokter vaksinasi yang mengunjungi sekolah itu memutuskan untuk memberitahu orang tua si kembar untuk menghubungi beberapa spesialis anak. Dan salah satu yang dihubungi adalah Anne Treherne. Anne mencoba untuk berkomunikasi dengan cara menginterview si kembar di suatu ruangan. Tapi suatu hal aneh terjadi. Saat salah satu si kembar, yaitu June, terlihat ingin mengatakan sesuatu ke Anne, si Jennifer tiba-tiba langsung melirik June. Dan seketika mereka berdua langsung kembali diam membisu. Tapi apa yang dilihat sekilas di interview itu sulit dilupakan oleh Anne. Karena dia bilang bahwa lirikan Jennifer saat itu tampak seperti iblis. Si kembar punya rahasia. Dari diari si kembar, waktu mereka di RSJ khusus itu, mereka sama-sama menulis tentang hubungan tidak sehat mereka. Contohnya ada salah satu kalimat dari diari June yang bertulis, "Dia pengen kita setara. Ada tatapan yang mematikan dari matanya. Tolong Tuhan, aku takut dengannya. Dia itu nggak normal. Ada yang bikin dia gila, dan itu aku." Dan Jennifer pun juga tampak menulis beberapa hal tentang June juga, yang bertulis, "Kita sudah saling menjadi musuh mematikan untuk satu sama lain. Akankah aku bisa menghilangkan bayanganku yang ku kenali dengan sebuah wajah penderitaan, tipu muslihat, dan pembunuhan." Kembali ke interview Anne. Melihat si kembar yang tetap tidak mau berbicara, si Anne pun meninggalkan ruangan tersebut. Tapi sebelumnya, dia menyalakan suatu alat untuk merekam pembicaraan si kembar diam-diam. Dan dari alat tersebut, mulai terdengar pelan-pelan sebuah bahasa aneh yang sulit untuk dimengerti. Ternyata selama ini si kembar punya bahasa mereka sendiri, di mana bahasa itu tidak bisa dimengerti orang lain selain mereka berdua. Sebuah fenomena yang sebenarnya cukup normal untuk sepasang anak kembar sewaktu kecil. Fenomena ini disebut dengan kriptofasia, yang artinya ucapan rahasia. Tapi ternyata setelah rekamannya dilambatin, bahasa mereka itu ternyata adalah bahasa Bajan Creole, sebuah bahasa Inggris dengan aksen Barbados, tapi yang diucapkan dalam kecepatan yang tinggi banget. Makanya sampai Gloria, ibunya, harus menebak-nebak kira-kira si kembar itu ngomong apa. Melihat si kembar yang masih menolak untuk ngomong sama orang lain, dan juga yang tampaknya pengaruh buruk Jennifer ke June, orang tuanya memutuskan untuk mengirimkan mereka berdua ke sekolah asrama yang berbeda, dengan harapan mereka harus terpaksa mencoba untuk berbicara dengan orang lain selain kembarannya. Tapi hal yang aneh terjadi. Setelah mereka dipisah, mereka malah tampak lebih diam membisu. Mereka tampak tidak mau makan dan minum, dan lama-kelamaan menjadi seolah-olah terlihat seperti badan yang tak bernyawa. Tidak tahan melihat itu, orang tuanya pun menyerah dan memutuskan untuk mengembalikan mereka berdua ke rumah dan tidak menyekolahkan si kembar sama sekali. Semenjak itu, si kembar pun mulai lebih lagi tenggelam di dunia mereka. Dan ternyata salah satu kesenangan si kembar adalah menulis. Sampai-sampai orang tuanya kaget waktu mereka beli mesin ketik dan kelas menulis via surat menyurat. Bentuk mesin ketiknya waktu dulu tuh kayak gini. Tapi kalau yang bentuknya kayak gini, ini adalah mechanical keyboard Mecha RS. Dimana di harga 350 ribuan aja, gue bisa dapet keyboard wireless yang gak ribet. Dan suaranya tuh renyah banget buat harga segini. Untuk spesifikasi lengkapnya, linknya ada di deskripsi. Oke, kembali ke dunia si kembar waktu itu. Mereka berdua merasakan kalau mereka menemukan passion mereka, yaitu menulis. Tapi gara-gara interaksi mereka yang terbatas dengan dunia luar, inspirasi dan imajinasi menulis mereka jadi terbatas juga. Maka dari itu, pada masa remaja mereka, si kembar memutuskan untuk pertama kalinya mencoba berinteraksi dengan dunia luar dengan kemauan mereka sendiri. Tapi yang mereka nggak tahu, interaksi mereka akan memulai sifat kekerasan mereka. Si kembar penjahat gila. Seperti layaknya remaja cewek di waktu itu, si kembar terlihat sangat penasaran dengan percintaan. Maka dari itu mereka mencoba untuk berteman dengan anak cowok di kota mereka. Tapi yang mampu menarik perhatian mereka saat itu adalah seorang anak cowok yang pembuat onar. Dan si kembar pun juga tampak tergila-gila dengan cowok ini. Entah gimana caranya, mereka pun bisa lalu berteman dan juga bergaul dengan teman-temannya pembuat onar yang lain. Di sini si kembar pertama kalinya merasakan semua pengalaman menjadi remaja
nakal di waktu itu. Mereka mencoba minum, pergaulan bebas, dan lain-lain. Tapi entah karena pengaruh buruk si cowok itu atau sesuatu yang jauh lebih gelap, di sini si kembar mulai merasakan suatu kebencian yang sangat besar antara satu sama lain. Mereka jadi lebih kompetitif dan lebih agresif dengan kembarannya. Sampai parahnya, Jennifer pernah mencoba untuk mencek Jun dengan kabel radio. Dan Jun pun juga pernah mencoba untuk menenggelamkan Jennifer di sungai dekat rumahnya. Cuma gara-gara alasan yang agak sepele. Contohnya seperti saat salah satu dari mereka merasa iri karena mereka tidak mendapat perhatian yang sama dari cowok yang sama. Di sini Jun dan Jennifer terlihat sudah mulai sadar tentang identitas diri mereka, di mana mereka bukan cuma sepasang si kembar aja, tapi adalah seorang wanita dengan kepribadiannya masing-masing. Tapi seperti layaknya interaksi si kembar dengan dunia luar sewaktu mereka kecil, mereka berujung dipermainkan lagi. Di waktu ini si kembar berada di situasi psikologi yang sangat amat sulit, karena selain mereka masih merasa marah, kecewa, dan tertolak oleh masyarakat, sekarang mereka juga punya semua perasaan buruk yang sama ke kembaran mereka sendiri, yang sebelumnya merupakan tempat berlindung mereka. Tidak mengerti bagaimana cara untuk menyalurkan perasaan mereka dengan baik, mereka pun melampiaskan emosi mereka, salah satunya melalui perbuatan kriminal seperti pencurian, perusakan, dan yang paling parah, pembakaran suatu toko traktor yang mengakibatkan satu orang terluka dan sejumlah kerugian yang kalau sekarang ditotal bisa mencapai 3 miliar rupiah. Maka dari itu mereka ditangkap, dan di pengadilan tahun 1983 seluruh pihak berwenang kota itu pun memutuskan untuk memenjarakan mereka di rumah sakit Broadmoor, sebuah RSJ yang dijaga ketat khusus untuk para penjahat. Gila. Sebenarnya buat para kriminal di bawah umur biasanya cuma mendapatkan kurang lebih 2 tahun penjara aja dan direhabilitasi. Tapi karena si Silent Twins ini tampak nggak mau berbicara dengan siapapun, itu membuat orang-orang menjadi takut dengan mereka, dan mereka pun mendapat hukuman seumur hidup, atau setidaknya dengan waktu yang tidak ditentukan. Tapi dari neraka rumah sakit Broadmoor inilah akhirnya akan muncul sebuah harapan yang agak disturbing buat kedua Silent Twins ini. Si kembar yang bebas. Jun dan Jennifer berujung tinggal di rumah sakit jiwa itu selama 12 tahun. Dan di diari mereka juga menceritakan pengalaman pahit mereka dengan rumah sakit itu. Mereka mengatakan bahwa mereka berasa seperti di neraka waktu di Broadmoor, di mana mereka selalu disuntik obat tenang dengan dosis yang tinggi, yang dimana itu bikin mereka nggak bisa mikir apa-apa selain fungsi bertahan hidup seperti minum dan makan. Gara-gara itu mereka juga mulai kehilangan keinginan mereka untuk menulis. Walaupun akhirnya dosis obat tenang mereka itu dikurangin supaya mereka masih bisa nulis diari, tapi imajinasi kreatif mereka sudah menghilang, dan malah mulai muncullah pikiran-pikiran yang aneh, seperti menganggap bahwa satu-satunya cara mereka bisa hidup normal adalah dengan menghilangnya salah satu dari mereka untuk selamanya. Dan mereka juga tampak telah bersumpah, jika salah satu dari mereka akhirnya mati, satu dari mereka yang bertahan hidup harus melanjutkan hidupnya untuk mereka berdua. Lalu di tahun 1993 ada seorang jurnalis dan juga seorang penulis bernama Marjorie Wallace yang memang sering mengunjungi si kembar semenjak kasus pengadilan mereka di 1983. Marjorie bisa dibilang adalah salah satu orang yang dianggap oleh si kembar sebagai teman mereka. Mungkin karena mereka semua sama-sama bisa berbagi kesenangan mereka untuk menulis. Marjorie saat itu tampak selalu memperjuangkan kebebasan si kembar di berbagai media, karena dia melihat si kembar hanyalah sepasang anak yang disalahi dan juga disalahpahami oleh masyarakat. Akhirnya pada bulan Maret, permintaan Marjorie pun terwujud bahwa si kembar akan dibebaskan dari rumah sakit Broadmoor. Tapi saat Marjorie mengunjungi mereka 1 hari sebelum mereka dibebaskan, sesuatu hal yang aneh terjadi. Waktu mereka semua berbicara di ruang kunjungan, tiba-tiba Jennifer berkata ke jurnalis itu, Marjorie, aku kayaknya abis ini harus mati.
Marjorie pun mengira Jennifer bercanda dan bilang bahwa Jennifer masih berumur 31 tahun dan tidak ada sakit sama sekali. Jadi kenapa dia harus mati? Dan Jennifer menjawab, karena kita udah sepakat mutusin. Marjorie pun mulai melihat Jennifer yang saat itu tampak kurus dan pucat. Tapi secara bersamaan juga melihat Jun yang malah tampak seperti seseorang yang tegar dan mempunyai tekad yang kuat. Marjorie pun pulang dan sebenarnya menjadi agak terganggu dengan apa yang dia saksikan di kunjungan waktu itu. Keesokan harinya saat si kembar naik sebuah mobil transportasi yang akan mengantar mereka keluar dari RSJ itu, Jennifer tiba-tiba tertidur di pundak Jun dengan mata terbuka. Dan sesampainya di kota mereka, Jennifer tampak tetap tidak bergerak dari pundak Jun. Dan ternyata setelah dicek oleh staf RSJ yang membawa mereka, Jennifer dinyatakan sudah meninggal. Penyebab kematiannya disebut adalah karena myokarditis yang parah, dimana itu adalah sebuah pembengkakan jantung yang tiba-tiba. Dan apa yang bisa membuat Jennifer tiba-tiba memiliki penyakit itu sampai sekarang masih merupakan sebuah misteri, karena sampai dokter yang mengautopsi dia tidak menemukan racun dan lain-lain di tubuh Jennifer. Dan ternyata semenjak tidur di pundak Jun, Jennifer sudah jatuh ke dalam koma. Tapi agak anehnya saat itu, staf RSJ yang mengantar mereka tampak membiarkannya aja. Meskipun ada beberapa dokter juga yang bilang mungkin gara-gara dosis obat penenang yang tinggi di Broadmoor, itulah yang menyebabkan Jennifer memiliki sistem imun yang jelek. Tapi anehnya dosis yang sama juga diterima oleh Jun. Dan saat itu Jun tampak sehat dan bugar, tidak seperti kembarannya. 3 hari setelah kematian Jennifer, Marjorie pun mengunjungi Jun. Dan apa yang dia lihat adalah sesuatu yang bikin Marjorie kaget. Karena apa yang dia temukan adalah bukan Jun yang sedih dan pendiam, melainkan seorang Jun yang terlihat lega dan tampak bisa bebas berbicara dengan semua orang. Seolah-olah kelainan 30 tahun yang Jun pernah alami sebelumnya tampak tidak pernah terjadi sama sekali. Dan dia menjadi seseorang yang kelihatan sangat normal. Jun pun juga bilang bahwa dia sebenarnya sedih dengan kepergiannya Jennifer, tapi dengan sama juga senang dan menganggap bahwa Jennifer telah memberikan hidupnya untuk dia. Dan setelah itu Jun pun hidup bahagia dengan normal dan tinggal di dekat orang tuanya sampai sekarang ini. Tentu aja cerita ini adalah suatu kejadian aneh yang entah dikarenakan oleh stres psikologi yang dialami oleh kedua anak ini atau oleh karena sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Soalnya masih ada satu teori horor dari internet tentang cerita ini yang bisa bikin gue agak merinding. Yuk kita bahas. Kalau lu ikutin buku, diari, dan dokumentarinya si kembar ini, pertama selalu diceritain seolah-olah Jennifer tuh seperti iblis yang mengontrol si Jun. Bahkan di diarinya si Jun juga ditulis kalau tatapan Jennifer itu cukup mematikan yang bisa bikin Jun diam, seolah-olah ngerasukin dia. Nah, maka dari itu banyak orang yang jadi bilang alasan kenapa Jun sekarang bisa hidup normal itu karena udah nggak ada yang ngontrol dia. Oke, mungkin alasan yang masuk akal buat sebuah teori, tapi plot twistnya ada di sini. Di diary Jennifer, banyak yang nggak sadar kalau juga ternyata ditulis sisi gelapnya si Jun. Kalau lu lihat di awal video ini, Jennifer menulis kalau si Jun, yang juga dia sebut sebagai bayangannya, itu mempunyai wajah penderitaan, tipu muslihat, dan juga pembunuhan. Dan di diary si Jun, menariknya, dia pun tidak pernah membantah hal ini. Karena dia juga menulis tentang hubungannya dengan Jennifer. Ada yang bikin dia gila, dan itu aku. Jadi, adakah salah satu dari mereka yang salah? Atau adakah salah satu dari mereka yang benar? Apapun itu, akhir cerita The Silent Twins hanyalah satu, bahwa sekarang satu dari antara mereka sudah hidup bebas dan satu dari antara mereka sekarang berada 2 meter di bawah tanah. Thank you udah nonton. Cerita ini adalah salah satu request cerita kalian. Buat yang pengen request cerita lain, bisa komen di bawah dan gue kedepannya akan buka polling lagi. Like dan subscribe kalau lu suka konten beginian dan tonton video gue yang lain.